Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Daniel Nama saya Aziza Hanania Sarah. dan kami di sini akan mempresentasikan mengenai sistem operasi mobile dan aplikasinya Oke. dalam akuntansi. Pendahuluan. Jadi ada pendahuluannya, sistem operasi atau operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Apa itu daemon? Daemon adalah program komputer yang berjalan di latar belakang, berlawanan dengan program yang dapat dikontrol langsung, yang melakukan beberapa tugas tanpa intervensi dari pengguna. Sistem operasi mobile. Menurut Wikipedia, sistem operasi mobile atau sering disebut dengan istilah Mobile OS merupakan sistem operasi yang digunakan untuk mengatur sistem kerja hardware atau aplikasi pada perangkat mobile. Contoh Mobile OS, ada OS Android. Android adalah rajanya Mobile OS. Android memiliki berbagai macam versi yang dimulai dari tahun 2007. iOS adalah sistem operasi mobil yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Contoh lainnya ada KaiOS, Windows Phone, BlackBerry OS, Tizen OS. Lalu ada sistem operasi desktop. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Ya, jadi maksudnya itu kayak fungsinya dia tuh kayak mengatur dan kontrol semua aktivitas yang terjadi di dalam komputer. Lalu ada contoh OS desktop, Microsoft Windows. Microsoft Windows lebih populer dibandingkan sistem operasi lainnya, adalah karena ia telah lama ada di pasaran dan telah teruji dengan baik. Microsoft Windows ini dibuat oleh perusahaan Microsoft yang diciptakan oleh Bill Gates. macOS, sistem operasi yang dikembangkan dari Unix OS, digunakan pada produk komputer dan laptop Mac dari Apple. Versi terbaru saat ini adalah macOS Ventura. Contoh lainnya adalah Linux dan Chrome OS. Lalu di sini ada perbedaan antara sistem operasi desktop dan mobile dalam konteks akuntansi. Yang pertama ada tujuan dan penggunaan. Sistem operasi desktop dia dirancang untuk komputer desktop dan laptop, fokus pada produktivitas tinggi dan kemampuan menjalankan aplikasi berat. Contohnya nih termasuk ada Windows dan macOS yang mendukung aplikasi akuntansi kompleks seperti QuickBooks atau MYOB. Sistem operasi mobile dirancang untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet, misalnya ya Android sama iOS. Fokusnya tuh kayak pada mobilitas, efisiensi baterai, dan aplikasi yang lebih ringan seperti aplikasi akuntansi mobile. Contoh Xero, Zoho Books. Lalu yang kedua ada antarmuka pengguna. Desktop antarmuka lebih kompleks dengan banyak fitur dan opsi kustomisasi. Pengguna dapat mengatur lingkungan kerja mereka sesuai kebutuhannya. Lalu ada yang mobile, antarmuka lebih sederhana dan terstruktur untuk navigasi cepat, umumnya menggunakan gestur, sentuh, atau untuk interaksi. Perbedaan antara sistem operasi desktop dan mobile dalam konteks akuntansi, yaitu adalah fitur dan aplikasinya. Desktop menawarkan fitur lengkap untuk akuntansi, termasuk laporan keuangan yang mendetail, analisis data, dan integrasi dengan perangkat lunak lain. Mobile, aplikasi biasanya lebih ringan dengan fitur dasar yang cukup untuk pemantauan keuangan secara real-time, pengeluaran dan faktur. Kemampuan multitasking. Desktop mendukung multitasking yang kuat, memungkinkan pengguna menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa penurunan kinerja. Mobile, kemampuan multitasking terbatas. Aplikasi yang berjalan di latar belakang seringkali dihentikan untuk menghemat daya. Bagaimana aplikasi akuntansi mobile membantu akuntan bekerja secara fleksibel dan terhubung dari mana saja? Yang pertama ada akses data di mana saja. Aplikasi akuntansi mobile memungkinkan akuntan untuk mengakses data keuangan dari mana saja menggunakan perangkat seperti smartphone atau tablet. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki akses langsung ke data akuntansi mereka saat berpergian, di luar kantor, atau dari lokasi yang jauh. Mereka tidak lagi terbatas oleh koneksi ke jaringan lokal perusahaan.
Lalu yang kedua ada mobilitas tinggi. Perangkat mobile memberikan mobilitas tinggi kepada pengguna akuntansi. Mereka dapat membawa data keuangan penting dalam genggaman mereka, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data secara real time di mana saja mereka berada. Ini sangat berharga karena dalam situasi darurat atau ketika keputusan perlu diambil dengan cepat. Lalu ada fitur-fitur mobile spesifik. Pencatatan transaksi dapat menggunakan aplikasi ini untuk memeriksa saldo, memasukkan transaksi, mengirim faktur, atau melihat laporan keuangan di mana saja mereka berada. Pemindaian dokumen. Fitur pemindaian dokumen memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memindai faktur, penerimaan, atau dokumen keuangan lainnya ke dalam sistem akuntansi mereka menggunakan kamera perangkat mobile. Notifikasi dan peringatan. Dapat menerima notifikasi dan peringatan terkait aktivitas akuntansi, misalnya pemberitahuan saat dana masuk atau ketika laporan keuangan selesai. Ini memungkinkan tindakan cepat jika ada masalah atau perubahan yang perlu diatasi. Lalu yang keempat ada keamanan akses. Meskipun akses data yang mudah melalui perangkat mobile adalah aset berharga, keamanan tetap menjadi prioritas. Penggunaan kata sandi, pengenalan wajah, atau sidik jari dapat digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin yang tepat yang dapat mengakses data sensitif. Lalu yang kelima ada analisis data di lapangan. Aplikasi mobile juga memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data di lapangan. Mereka dapat mengakses laporan keuangan, grafik, atau data terkait lainnya saat berbicara dengan klien atau melakukan inspeksi lapangan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang didasarkan pada wawasan langsung dari data keuangan. Ada beberapa tantangan pengembangan aplikasi akuntansi di mobile, yaitu pertama adalah privasi dan keamanan data. Keuangan adalah salah satu area yang paling sensitif, jadi mengatasi tantangan keamanan dan memastikan privasi data adalah tugas utama pengembang aplikasi terkait, terutama aplikasi seluler. Kepatuhan terhadap peraturan data. Industri keuangan adalah salah satu yang paling diatur. Anda perlu memastikan bahwa produk baru sepenuhnya mematuhi persyaratan peraturan yang relevan. Waktu transaksi tepat. Pengguna membutuhkan perhitungan dan transfer mereka untuk dilakukan secepat mungkin pada tingkat kenyamanan pribadi tertinggi. Ada juga tantangan-tantangan lainnya seperti antarmuka yang ramah pengguna, memenuhi kebutuhan pelanggan dan tren pasar, masalah retensi pelanggan, dan integrasi dengan sistem lain. Lalu ada solusi dari tantangan pengembangan aplikasi akuntansi mobile. Solusinya ini ada kayak privasi dan keamanan data. Anda harus mengambil langkah-langkah sebelumnya untuk melawan penjahat dunia maya dan melibatkan profesional yang berspesialisasi dalam analitik data dan pengujian keamanan. Lalu ada kepatuhan terhadap peraturan data. Metode pengembangan apapun yang Anda gunakan untuk mengatasi tantangan utama dalam pengembangan aplikasi seluler keuangan, Anda harus mengetahui undang-undang setempat mengenai pencucian uang, penggunaan mata uang kripto, perlindungan informasi pribadi, dan agregasi akun. Jika tidak, Anda dapat dikenakan sanksi. Lalu yang ketiga ada waktu transaksi cepat. Perlu diterapkan fungsi pembayaran secara luas, termasuk yang inovatif. Pakar Wellroom.com menganggap transaksi P2P, pembayaran suara melalui asisten digital, dan kode QR sebagai yang paling menjanjikan. Lalu ada solusi-solusi lainnya, yaitu notifikasi push, penawaran data analitik, customer support 24 jam. Lalu ada penerapan fitur aplikasi. Ada dua ini, yaitu pemeriksaan saldo waktu nyata, juga ada cek setoran waktu nyata. Peluang dalam aplikasi akuntansi mobile. Terdapat beberapa peluang dalam aplikasi akuntansi mobile, yaitu aksesibilitas dan mobilitas, dan juga fitur real time. Dengan aplikasi mobile, pengguna dapat mengakses informasi keuangan kapan saja dan di mana saja, memungkinkan manajemen keuangan yang lebih fleksibel dan responsif. Lalu fitur real time, aplikasi akuntansi mobile dapat menyediakan pembaruan data secara real time, membantu pengguna membuat keputusan keuangan lebih cepat dan efektif. Contoh aplikasi akuntansi mobile QuickBooks Online, salah satu yang paling populer khususnya untuk bisnis kecil hingga menengah. Aplikasi ini mendukung pelacakan pengeluaran, pembuatan faktur, dan integrasi bank. Fitur tambahannya termasuk payroll dan dukungan multi pengguna. Kelemahannya hanya harganya relatif tinggi dibandingkan dengan alternatif lain.
Lalu kesimpulannya, secara keseluruhan, aplikasi akuntansi mobile memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang signifikan bagi para akuntan. Dengan akses mudah ke data keuangan, kemampuan untuk bekerja dari mana saja, serta fitur-fitur canggih yang mendukung pengelolaan keuangan. Aplikasi ini telah menjadi alat penting dalam praktik akuntansi modern. Berikut adalah daftar pusakanya. Untuk daftar pusaka saya tidak akan menjelaskan apa saja karena terlalu panjang kata-katanya. Ya, bisa dilihat ya dari sini. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Terima kasih.